dan laporan akhir dengan Mendeley. Kegiatan webinar ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin UMKT. Yang terhormat Ibu Insinyur Ani Siti Nurrohayati, STMT, selaku Ketua Prodi Teknik Mesin. Yang terhormat Bapak Agus Mujianto, STMT, selaku dosen Teknik Mesin. Yang terhormat Bapak Hanif Setiawan, STMT, selaku dosen pembina Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin UMKT. Yang terhormat Bapak Hari Triwaloyo, STMT, selaku dosen Teknik Mesin UMKT. Dan yang saya hormati hadirin peserta webinar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas ilahi Robi, berkat rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita bisa menyelenggarakan webinar kita secara tatap maya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita yang selaku umatnya saat ini. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan webinar Ngopi, Ngobrol Publikasi, Nulis Anti Galau terkait jurnal proposal dan tugas akhir dengan Mendeley, Minggu 16 Oktober 2022 dimulai. Acara selanjutnya, lantunan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Irawati, mahasiswa program studi psikologi UMKT. Kepada Saudari Irawati, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim.
Terima kasih kepada Saudari Irawati yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membacanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi oleh Bapak Agus Mujianto. Kepada beliau mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kita haturkan, dan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW senantiasa kita curahkan juga. Yang pertama-tama, terima kasih kepada narasumber Pak Heri Triwaloyo nanti yang akan mengisi acara, dan apresiasi sebesar-besarnya juga kepada teman-teman Hima Teknik Mesin yang Masya Allah, ini kalau bahasanya orang Jawa itu kerjanya kerja Bandung Bondowoso. 1 pekannya selesai persiapan acaranya. Iya, Pak. Ya. Itu guyonan saya sama teman-teman itu Bandung Bondowoso, bikinkan 1000 candi dalam 1 malam. Tapi alhamdulillah selesai dan mudah-mudahan nanti berjalan lancar. Untuk para peserta, terima kasih atas kehadirannya. Saya di sini mewakili Bu Anis karena beliau mungkin ada kesibukan untuk membuka acara ini. Tanpa panjang lebar, nanti biar pembicara saja Pak Heri Triwaloyo yang akan berbicara panjang dan lebar, dan teman-teman silahkan nanti diskusi yang dihidupkan diskusinya, biar nanti tujuan dari kalau ada yang kebutuhan nulis skripsi, nulis jurnal, mudah-mudahan lebih baik nanti ke depannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Agus Mujianto, STMT, telah membuka acara ini secara resmi. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua HMTM UMKT, Saudara Dodi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Mas. Oke, terima kasih. Salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Prodi Fakultas Sains dan Teknologi Bu Anis, atau yang mewakili Pak Agus. Yang saya hormati dosen Fakultas Sains dan Teknologi Pak Heri. Terima kasih, dan seluruh rekan-rekan panitia dan peserta yang saya banggakan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk webinar kita kali ini, ngobrol publikasi dengan tema nulis anti galau, jurnal, proposal, laporan, dan tugas akhir. Pertama dan utama, terima kasih kepada Kaprodi Fakultas Sains dan Teknologi telah memberikan kesempatan kita kali ini untuk melaksanakan webinar kita, menyempatkan waktunya untuk mengisi pemateri bagi Pak Heri. Terima kasih kesempatannya Pak Heri. Dan kita kali ini diterima kasih oleh HMTM telah diberi kesempatan untuk menyelenggarakan webinar kita. Dan webinar ini merupakan salah satu kegiatan rutin di dalam himpunan mahasiswa teknik mesin tersebut, dan membangun atau memberikan hal-hal positif atau menambah wawasan teman-teman semua, dan memberikan dampak positif melalui kegiatan-kegiatan HMTM, terutama pada kampus, pada Fakultas Sains dan Teknologi,
pada prodi S1 Teknik Mesin dan mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti webinar tersebut. Oke, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Untuk kegiatan-kegiatan kita di Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin itu, untuk kegiatan 1 tahun kita itu ada 8 bulan, ada 1 tahun itu ada 8 bulan kita kegiatan. Itu setiap bulan pertama, itu kita bulan November, itu mungkin kegiatan kita selama November itu mungkin ada namanya makrab, malam keakraban bersama Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin, sesama dosen, sesama fakultas, sesama dosen, kaprodi, semua yang penting bersangkutan dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kedua ada di bulan Maret. Di bulan Maret kita itu mengadakan yang namanya studi banding. Studi banding itu kita akan berjalan melalui ke Balikpapan. Studi banding kita di Balikpapan bertemu dengan mahasiswa teknik mesin yang ada di Balikpapan tersebut. Yang ketiga itu ada bulan April. Itu bulan April kita ada seminar engineering. Ini seminar ini contohnya kayak LKTI, lomba karya tulis ilmiah. Cuman kita mungkin masuknya di internasional. Jadi kita akan mengadakan itu di bulan April. Nanti saya komunikasikan juga ke pengurus-pengurus himpunan dan lain-lain. Untuk yang ada organisasi ini masuknya di bulan November. Mubes, organisasi, LDK, apa semua itu kita masuk di bulan November, semua September sampai Oktober. Itu untuk proker HMTM 1 tahun ke depan. Kita untuk review anggaran nanti ke kemahasiswaan itu insya Allah sudah dianu. Mungkin itu aja sosialisasi atau kerja-kerja himpunan mahasiswa teknik mesin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Saudara Dodi. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita. Hadirin yang saya hormati, tadi serangkaian acara pembukaan kegiatan webinar kita yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin UMKT. Baik, hadirin yang saya hormati, kita akan masuk pada acara inti, yaitu terkait webinar ngobrol publikasi, nulis anti galau terkait jurnal, proposal, tugas akhir dengan Mendeley. Baik, Bapak Ibu serta peserta webinar ngopi pada sore hari ini, izinkan saya Aldi Yogi Pratama akan memandu sesi materi terkait penulisan jurnal, proposal, dan tugas akhir dengan Mendeley. Yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini sudah hadir Bapak Hari Triwaloyo, STMT. Sebelum memulai kegiatan webinar kita, izinkan saya akan membacakan CV singkat dari Bapak Hari Triwaloyo, STMT. Sebelum dimulai, Bapak izin untuk share screen, Pak. Siapa yang mau share screen? Yurdiman Saleh, Pak. Iya, silakan. Kelihatan? Ya, baik. Nama lengkap beliau Bapak Hari Triwaloyo, PNT,
Keempat, tanggal lahir Ngawi 7 Oktober 1987. Status beliau sudah menikah. Dan mungkin bisa dilihat Suara nomor telepon, kemudian email beliau. Nah, kemudian riwayat pendidikan beliau. Nah, bisa dilihat di tahun 1993 sampai 1999 beliau SD di Negeri Kawa 1, Kecamatan Kedulanggar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kemudian di tahun 1999 sampai 2002 beliau lulusan SMP lulusan Negeri 1 Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kemudian di tahun 2022 sampai 2005 beliau lulusan SMU Negeri 2 Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kemudian di tahun 2005 sampai 2012 beliau lulusan sarjana Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Kemudian di tahun 2012 sampai 2014 beliau lulusan Magister di Universitas 11 Maret Surakarta, Program Studi Magister Teknik Mesin. Dan yang alhamdulillahnya sekarang beliau sedang mengambil S3 Dokter Universitas 11 Maret, Fakultas Teknik Mesin, Program Studi Doktor Ilmu Teknik Mesin. Baik, Bapak Ibu serta kawan-kawan peserta webinar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan informasi sebelum sesi materi dimulai. Yang pertama adalah Bapak Ibu dan kawan-kawan akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Hari Triwaluyo sampai dengan pukul 17:20. Kemudian diharapkan agar Bapak Ibu dan kawan-kawan untuk menonaktifkan mikrofon pada perangkat masing-masing yang kita terfokus untuk mendengarkan pemaparan dari beliau. Kemudian setelah materi yang disampaikan, ada sesi tanya jawab yang dimana kawan-kawan diberikan kesempatan untuk bertanya, baik itu secara langsung maupun menggunakan fitur yang ada pada Zoom ini. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, di sini juga kami menyediakan e-sertifikat yang akan dikeluarkan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin. Dan sekalian, sertifikatnya nanti akan diselesaikan dalam 2 hari ke depan. Nah, tidak perlu panjang lebar lagi untuk mengefektifkan waktu kita juga. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan materi terkait dengan ngopi, ngobrol publikasi, nulis anti galau terkait jurnal, proposal, dan tugas akhir yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Hari Triwaluyo, STMT. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Aldi Yogi Pratama. Saya ngikuti dari awal tadi malah gimana ini, awalnya pengen ngobrol tapi kok kelihatan tegang semua gini. Ini kita ngobrol apa mau ujian? Ya, kita nyantai saja ya. Jadi tadi saya berpikir ya memang kita di kampus
sebagai dosen dan mahasiswa ya. Tapi kalau terlepas dari itu, maka kalau bisa anggaplah saya ini sebagai senior ya. Tetap yang namanya senior itu ada ya penghormatan sedikit lah, karena memang saya belajar lebih dulu dibandingkan dengan kalian. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman sekalian nanti setelah lulus dari S1 Teknik Mesin UMKT mempunyai kualitas atau mempunyai performa atau mempunyai prestasi lebih dari saya sebagai pribadi waktu dulu mengenyam pendidikan S1 ataupun melewati kondisi saya yang sekarang gitu. Karena tidak menutup kemungkinan hal yang demikian. Hal itu saya sadari sendiri karena ada beberapa mahasiswa adik tingkat saya saat saya S2 itu saya ajak diskusi, kemudian saya dorong untuk mengambil studi lanjut, dan terlihat sekarang beliau adik tingkat saya itu sudah mengungguli saya untuk saat ini gitu. Ya, saya berharap juga hal yang sama nanti teman-teman sekalian ya setelah lulus dari UMKT bisa meraih prestasi yang jauh melebihi kami. Jadi jika seorang mentor atau seorang guru itu dihitung atau diukur keberhasilannya, itu keberhasilannya tidak dihitung dari bagaimana dia mengajar, tetapi sejauh mana ya junior yang dimentori atau murid yang diberikan sharing pengetahuan atau yang diberikan pengajaran itu memiliki prestasi jauh lebih hebat daripada yang mengajar. Sehingga kalau ada seorang yang mempunyai kapasitas atau pemahaman yang sudah sangat tinggi, kemudian tidak mempunyai murid yang bisa melebihi orang tersebut, bisa dikatakan proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik atau tidak sukses. Jadi saya harapkan nanti teman-teman semuanya harus punya prestasi lebih dari saya sebagai pribadi. Dan mohon untuk sore ini kita coba untuk nyantai ya, untuk ya silakan menyiapkan kopi. Kalau saya sendiri sudah menyiapkan kopi dari tadi. Kebetulan selama di sini saya ketagihan kopi. Jadi kemarin pas membuat webinar topik ini memang saya usulkan ya kita ngopi aja, ngobrol publikasi ya. Jadi, walaupun singkatannya tetap agak serius, tapi kita coba untuk mengemas ya bagaimana sesantai mungkin. Ya hanya saja nanti kalau saat saya menyampaikan kok bahasa saya itu terlalu monoton, terlalu tegang ya, saya mohon maaf. Saya berusaha untuk nyantai. Jadi mohon teman-teman nanti kalau misalkan ada hal yang ingin disampaikan ke saya, konsultasi, diskusi dan segala macamnya yang berkaitan dengan ini, bebas ya, nanti dengan bahasa yang kalian punya. Jadi jangan berpikir ini sebagai kelas ya, karena harapannya kita bisa ngobrol. Kalau yang namanya ngobrol itu kan santai ya, kita bisa duduk bareng setara ya. Nah, misalkan kita ngopi kalau di Jawa itu ya jenenge gelar kloso atau kita duduk di bawah itu ya duduk di bawah semua. Tidak ada yang teman-teman duduk di bawah kok ada yang duduk di atas. Nah, ini ya tidak setara. Oke, itu sedikit pengantar dari saya ya. Jadi jangan tegang ya, tegang, nyantai saja. Oke, kenapa kita memilih webinar dengan topik ini? Karena kepentingan dari mahasiswa ya. Jadi teman-teman membutuhkan satu wawasan tambahan. Mungkin ada beberapa dari kalian sudah pernah mendapat informasi bahwa untuk menyusun satu karya tulis yang baik itu perlu alat-alat bantu. Salah satunya saat kita ingin membuat sitasi atau referensi. Maka salah satu alatnya adalah Mendeley ini. Nah, mungkin juga sudah ada yang sudah menggunakan ya. Hanya saja dalam acara ini kalian ingin merefresh atau mungkin menambah wawasan, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh himpunan. Dan tentu saja ucapan terima kasih saya kepada himpunan khususnya yang menyiapkan acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Oke, langsung kita masuk. Jadi apa itu Mendeley? Ya, jadi
Jadi Mendeley itu adalah salah satu alat untuk memanage atau mengatur ya. Jadi mengatur, kita juga bisa menyimpan referensi kita. Kemudian kita bisa berbagi dengan teman-teman melalui Mendeley ini. Terus kemudian kita juga bisa membuat catatan-catatan di situ. Seperti membuat, kalau misalkan kita ngeprint materi kan kita bisa menandai ya dengan garis bawah ataukah dengan stabilo atau dengan semacamnya. Nah, kalau di Mendeley ini bentuknya adalah software yang memiliki banyak sekali fungsi. Kemudian Mendeley ini sudah banyak digunakan oleh para peneliti khususnya ya. Jadi karena memang arah dari pendidikan teman-teman di S1 kesarjanaan nanti arahnya adalah menjadi seorang ilmuwan ya. Minimal nanti kalian menjadi ilmuwan, kalau tidak studi lanjut ya berarti ilmuwan di satu perusahaan tertentu ya. Beberapa dari teman-teman lulusan S1 itu ada yang menjadi peneliti di divisi riset dan development gitu ya. Atau setidaknya nanti pada saat kalian berada di perusahaan dengan posisi apapun, biasanya teman-teman S1 itu akan dibebani membuat laporan-laporan ya, laporan-laporan atau membuat proposal-proposal. Misalkan ya, kalau saya punya teman di Wika ya, di Wika kemarin itu dia sempat diskusi dengan saya, kebetulan satu alma mater ya, teman satu alma mater saya, tapi jauh di bawah saya. Nah, dia diminta oleh atasan untuk membuat proposal, yaitu membuat modeling crane otomatis. Nah, tentu saja dia harus searching publikasi atau searching model-model otomasi atau desain-desain yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga teman saya, kebetulan teman saya angkatan, dia mengajak diskusi saya tentang pengembangan panel surya. Nah, diskusi dengan saya, bertanya sebenarnya untuk pengembangan panel surya saat ini seperti apa? Nah, tentu saja untuk bisa memahami penelitian yang berkembang saat ini, yang nantinya bisa diterapkan di pabrik, nah, itu perlu ya melakukan kajian pustaka. Nah, salah satu alatnya untuk mengatur atau memanage atau membuat menyimpan data-data referensi kita dengan menggunakan Mendeley. Nah, jadi ini nanti terlepas dari, memang tujuan pertamanya adalah untuk mempersiapkan teman-teman sekalian pada saat mempersiapkan skripsi atau mungkin nanti juga publikasi ya, karena disyaratkan untuk publikasi. Ya, tentu saja ini juga akan bermanfaat saat kalian sudah kerja. Dan database ini bisa kita akses dari berbagai macam platform, atau misalkan kita mempunyai HP Android, kita mempunyai iPad, kita pengen akses dari browser, bisa. Jadi tidak harus menginstall. Kita bisa akses multi platform. Nah, jadi ini teori ya, kenapa harus Mendeley ya, karena memang dalam penelitian khususnya Mendeley ini berkaitan dengan penelitian ya, setidaknya kalau teman-teman di semester akhir itu nanti akan ada grup riset kan gitu ya. Jadi di skripsi itu kan ada satu topik besar, oleh dosen pembimbing akan dipecah menjadi beberapa judul. Nah, di situ kan pasti akan ada beberapa jurnal yang mungkin dipakai bareng-bareng. Nah, kalau kalian menggunakan Mendeley ini nanti kalian bisa berkolaborasi ya. Kalian bisa mempercepat proses pembelajaran ya, bisa saling bertukar informasi, bisa langsung saja di-share, membuat grup di Mendeley. Nanti akan ada penjelasan di slide berikutnya, insya Allah nanti bagaimana bisa share data di Mendeley. Nah, intinya adalah Mendeley ini sangat bagus untuk menunjang penelitian ya, khususnya bagi teman-teman yang sedang menulis proposal atau mungkin sudah mulai menulis jurnal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah
harus mempunyai akun. Ya, akunnya apa? Akun Mendeley. Nah, Mendeley ini kan berada di bawah platformnya Science Direct ya. Science Direct nanti teman-teman bisa diskusi dengan mahasiswa bimbingannya Pak Agus karena beberapa sudah saya pandu, atau nanti di bagian akhir kita akan praktek langsung ya. Jadi saya tidak hanya akan memberikan presentasi, tapi juga akan coba kita praktekkan bagaimana kita menggunakan Mendeley untuk membuat citasi, referensi, terus kita merubah settingan referensi itu seperti apa. Jadi yang pertama harus melakukan pendaftaran akun. Ya. Nah kemudian menyusun library atau menyusun database kita. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan kita bisa nih mengakses Mendeley ini dari beberapa platform. Salah satunya kita install software kita. Karena nanti kalau kita ingin menyusun referensi ya atau citasi, itu kita tidak bisa langsung menggunakan Mendeley yang kita akses lewat browser. Kita harus menginstal, ya, install program Mendeley. Maka teman-teman harus mengakses ini di www.mendeley.com. Nanti di situ ada pilihan download. Ya, setelah download, ya tentu saja boleh nanti create akun dulu, sign in, atau download dulu saja. Download dulu, kemudian diinstal. Jadi kalau mendownload software ini tidak diperlukan akun dulu ya. Yang penting kalian masuk saja ke mendeley.com ini, kemudian kalian pilih ya. Kebetulan saya menggunakan Windows ya, sehingga kita download ini. Nah nanti kita bisa mengikuti instruksi ya, proses step by step dari awal sampai nanti akhir selesai penginstalan. Nah, kalau misalkan kita ingin mengakses data kita melalui browser, ya, maka kalau ini tadi kan di mendeley.com ini, kalau kita tidak sign in atau kita tidak login, maka antarmuka pilihannya kan seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah sign in atau login, nanti akan seperti gambar yang di atas ini. Ya, ini ada dua gambar ya. Jadi gambar yang di atas ini, nah nanti di situ ada pilihan library. Nah ini library. Ini kebetulan saya sudah masukkan akun saya sudah login. Nah kalau kita pencet library ini, kita akan bisa masuk ke database kita. Jadi ini adalah bentuk dari antarmuka database, dan ini ada beberapa jurnal yang saya miliki. Jadi saya bisa mengakses baik itu judulnya ataupun file yang saya upload ya di Mendeley tersebut. Jadi saya tidak harus membawa laptop saya kalau pengen, misalkan pengen bercerita dengan kawan gitu ya. Oh, saya tidak bawa laptop, tidak ada alasan itu. Atau kita tidak perlu terpaku bahwa kita harus membawa laptop kita, tidak harus gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen diskusi, kita pengen ngobrol nyantai tapi tetap berdasarkan referensi, gunakan saja HP itu bisa. Gunakan HP bisa, kita buka browser, nanti masuk ke mendeley.com, kemudian kita bisa buka Mendeley kita melalui browser. Dan tampilannya itu sama persis seperti Mendeley yang ada di desktop yang kita install. Nanti akan kita praktekkan di bagian akhir. Nah, kemudian kita akan banyak bicara tentang Mendeley desktop. Kenapa? Karena berkaitan dengan aplikasi Mendeley ini untuk mengatur referensi. Jadi kan kita butuh ya pada saat membuat tulisan, nah, kita mengambil data ini dari jurnal mana. Nah, maka kita wujudkan dalam bentuk sumber, ya, sumbernya apa. Kemudian di bagian bawah nanti kan ada daftar referensi. Nah, untuk bisa menyusun itu, maka kita butuh ini desktop, Mendeley versi desktop. Kita harus menginstal software ini di laptop kita. Ada apa saja di Mendeley ini? Nah, kalau kawan-kawan sekalian bisa melihat di sini tampilannya, ya. Ini kan ada 3 kolom ya, di sini ada 3 kolom. Nah, masing-masing kolom ini merupakan kumpulan informasi. Nah, jadi kolom yang pertama yang bagian kiri adalah dari
susunan ya. Kalau kita bilang ya, misalkan kita punya rak, maka kita punya rak atas, rak tengah, rak bawah gitu ya. Nah, kita bisa susun nih, download kita bisa susun apakah kita ingin membuat folder-folder yang kecil untuk bisa membagi gitu ya. Misalkan kalau kalian skripsi paling kan cuma satu topik ya. Tapi kalau nanti sudah menuju ke misalkan ya teman-teman ada tugas gitu ya, ada tugas. Nanti kan misalkan di tugas mata kuliah itu diminta untuk membuat jurnal review atau kita disuruh untuk membaca jurnal. Maka kita bisa simpan saja di Mendeley ini, kemudian kita bisa susun di sini. Ya, bisa susun di sini, kita bisa create folder. Kita bisa buatkan folder, subfolder. Gitu. Misalkan contoh, ini folder skripsi. Nah, kemudian di bawahnya ditulis, ini folder mata kuliah apa, ini folder mata kuliah apa. Nah, di situ masing-masing folder itu diisi dengan daftar jurnal yang kita maksud. Gitu ya. Jadi di sini adalah tempat kita mengatur atau kita menemukan atau kita menata ya, kita menata data kita. Nah, itu untuk kolom pertama ya di sini kan. Oke. Kemudian ada apa di kolom kedua? Di kolom kedua ini kita mempunyai referensi yang kita punya gitu ya. Jadi kan pada saat kita tadi sudah mengumpulkan masing-masing data itu dalam bentuk folder, maka masing-masing folder itu akan menampilkan isinya ya di bagian tengah ini berdasarkan pengelompokan yang kita buat. Gitu ya. Kalau kita membuat folder, subfolder, ya berarti nanti yang muncul kalau kita pilih subfolder ya hanya judul-judul atau paper-paper yang memang kita masukkan ke dalam subfolder itu. Ya. Karena kan kalian mestinya kalau mungkin di semester 7, 8, ya, 6 itu sudah mulai ya ada beberapa mata kuliah yang diminta untuk mencari jurnal misalkan gitu ya. Nah, agar kita tidak susah untuk membuka lagi, kan lebih baik kita kumpulkan dalam satu folder gitu kan. Jadi enak gitu. Jadi kita enak bisa menemukan langsung. Gitu. Oh, mata kuliah ini saya pengen baca paper yang kemarin itu atau pengen baca jurnal yang kemarin gitu. Atau mungkin kita penelitian kita mengenai satu topik tapi di situ ada tugas dari dosen pembimbing untuk mencari jurnal yang topik terkait. Misalkan kita kelompokkan, ya, misalkan ada penelitian tentang jurnal komposit, ada komposit yang sesuai dengan topik kita, tapi ada ini, ada kaitannya, tapi hanya metodologi penelitiannya, oh kita buatkan subfolder saja, agar nanti kita bisa langsung menuju ke data yang kita maksudkan. Gitu. Nah nanti jurnal-jurnal yang kita maksudkan itu akan bisa kita buka ya, itu di sini di bagian tengah. Nah, kemudian yang bagian kanan sendiri adalah informasi dari detail jurnal yang kita punya. Nah, di situ ada judul, kemudian ada informasi lengkap lah di situ, ada banyak sekali. Nah, kemudian bagaimana kita menambahkan? Ya. Misalkan kita menemukan file jurnal. Bagaimana cara kita memasukkan ke dalam Mendeley yang kita punya? Nah, salah satu caranya adalah cukup kita drag gitu ya, drag file kita, kemudian kita taruhkan ke file ke Mendeley yang kita punya gitu. Nah, nanti dia akan otomatis terdokumentasi di Mendeley kita. Jadi kalau kita ingin menambahkan file data, kita bisa langsung pilih, kemudian kita drag, kita masukkan ke dalam Mendeley kita. Seperti ini ya ilustrasinya. Nah, ini kan ada ya tambahnya. Contoh nih, ilustrasinya. Nah, itu bisa langsung ya. Jadi nanti langsung otomatis tergenerate ya, langsung muncul. Yang sudah kita tambahkan tadi namanya apa? Tergantung juga ya, tergantung juga apakah sudah ada yang mendokumentasikan jurnal kita. Tapi kebanyakan memang sudah ini ya sudah terdokumentasi dengan baik sehingga untuk nama, pengarang, nama jurnal dan segala macamnya nanti sudah secara otomatis akan muncul di situ. Nah, apakah ada metode lain untuk menambahkan atau menambahkan dokumen? Ada. Misalkan kalau teman-teman pernah menggunakan alat yang lain gitu ya.
Kalau saya dulu pernah menggunakan EndNote ya, di sini EndNote ya, BibTeX juga bisa. Ini adalah software-software yang mirip dengan Mendeley ini, hampir sama. Kita bisa langsung panggil data itu dari platform yang lainnya itu ya, atau software yang lain itu ya, software citasi yang pengolahan referensi. Nah, kita bisa langsung import di sini. Atau kita ingin menambahkan ini apa file ya. Kita bisa langsung pilih file. Kita bisa langsung pilih file, add file. Jadi satu-satu. Ya. Misalkan kita download satu file, kita langsung add file. Nanti kita pilih file yang kita maksud. Nah, nanti setelah terpilih dia akan muncul di folder kita. Atau mungkin ya satu ketika kita download ya beberapa jurnal, kemudian kita masukkan dalam satu folder. Nah, itu juga bisa. Ya. Jadi add folder nanti jurnal-jurnal yang ada di dalam folder itu akan terimport atau terupload kepada jurnal yang kita punyai. Oke, itu. Nah, ini ya. Jadi kita bisa import dokumen itu dari berbagai macam jenis software. Ya. Karena untuk software citasi itu tidak hanya Mendeley, ada beberapa software yang lain ya. Misalkan ada contohnya ada EndNote gitu ya. Kemudian Zotero. Nah, kebetulan saya hanya punya pengalaman untuk di EndNote. Ya, setelah EndNote, kemudian saya beralih ke Mendeley karena EndNote itu berbayar sebenarnya. Sedangkan Mendeley ini adalah software gratis. Oke. Nah, bisa juga kita ini untuk yang di browser ya, kita bisa import beberapa data langsung via browser. Nah, nanti sepertinya ini tidak terlalu ini. Nah, misal kita upload data, tapi kok di situ informasinya belum jelas, maka kita atau belum lengkap gitu. Nah, kita pengen tahu sebenarnya sudah ada informasi yang lengkap tidak, atau yang sudah terdokumentasi di Mendeley gitu. Karena kan Mendeley ini sifatnya online ya, database gitu ya. Jadi jika sudah ada orang yang menulis lengkap ya, misalkan ada nomor jurnal, tahun, volume, abstrak, dan segala macamnya, segala informasi itu, ya, misalkan kita upload data kita di Mendeley, kok di sini hanya ada judul, apakah tidak ada yang lain? Nah, kita bisa mencari ini dokumen detail lookup ini, kita bisa mendetailkan atau kita bisa download detail dari informasi jurnal itu dengan memasukkan DOI. Ya, DOI. Ada yang tahu singkatan dari DOI mungkin? Ada? Belum DOI? tahu, Pak. Belum tahu ya? Iya, Pak. DOI itu digital online identifier kalau tidak salah ya. Jadi DOI. Jadi DOI itu mirip seperti alamat yang mengidentifikasi satu file. Dan itu bersifat satu file itu hanya punya satu DOI. Kalau misalkan kita gampangnya alamat email gitu ya, itu kan satu orang biasanya punya satu. Atau kita punya website, maka satu orang satu. Lah ini file itu pun juga punya identifikasi atau alamat ya, alamat online-nya. Jadi data online identifier kalau tidak salah saya sebut ya. Nanti bisa kalian cek ya ini untuk apa itu DOI, atau apa itu PubMed, apa itu RSID dan segala macamnya. Nah, intinya fungsi di sini adalah untuk memunculkan data ya. Nah, ini misalkan kita tuliskan di sini DOI-nya apa gitu. Nah, kalau di sini contohnya dimasukkan PMID ya. Jadi kan di sini dibandingkan yang kanan dan kiri, kalau yang kiri kan kosong ya itu ya. Yang kiri kan masih kosong itu ya. Ini kan masih kosong datanya. Nah, sebenarnya jurnal ini sudah ada yang mengisi informasi secara lengkap, hanya saja saat kita upload PDF kita, ini belum terikutkan. Nah, maka kita bisa mengambil data ini, kita download seperti ini dengan memasukkan beberapa kode. Mungkin bisa PMID, bisa DOI, bisa RSID ID, kemudian pencet tanda ini, loop itu, nah dia nanti akan menarik data-data yang berkaitan dengan paper yang kita upload. Sehingga nanti kita akan punya data lengkap seperti ini. Sudah ada tahunnya, sebelumnya tahunnya belum ada ya, jurnalnya belum ada, volumenya juga belum ada. Di sini kan kita bisa lihat ya,
isunya juga belum ada, abstrak juga belum ada. Nah, setelah kita detailing itu tadi keluar akhirnya. Bisa juga dengan web importer ya, tapi ini tidak begitu penting ya. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut untuk masalah ini di mungkin kesempatan berikutnya. Nah, ada beberapa juga fitur yang contohnya di SignDirect ini juga langsung ada fitur. Kalau kita menanamkan plugin ya, kita install Mendeley plugin di browser kita. Nah, kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa kita itu bisa mengumpulkan, ya, kita bisa mengelompokkan folder-folder kita. Dengan cara apa ini? Create kategori folder. Nah, di sini. Nah, di sini nanti kita bisa membuat folder baru. Nah, kemudian di sini juga ada penanda. Kalau ini kan mirip dengan email kita ya. Email kita kan nanti ada option read, unread. Nah, di sini juga sama. Ini untuk mengingatkan kita sudah pernah membaca jurnal ini belum sih? Gitu. Kita bisa tandai di sini. Read, unread, atau ini start favorit. Ini untuk menandai seperti ya di email kita kan juga sama ya. Kita bisa menandai ini favorit. Maksudnya ini yang sedang saya kerjakan saat ini. Kalau yang lainnya tidak begitu penting, tidak saya tandai sebagai favorit. Nah, di sini ada pilihan jenis data ya. Di sini ada beberapa jenis data sebenarnya yang bisa kita tampilkan. Kalau kita klik di sini, dia akan muncul file yang kita punya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi kan di awal bahwa Mendeley ini kan cross platform ya. Kita bisa buka Mendeley kita dari browser. Gitu ya. Terus bagaimana cara kita untuk mengupdate database kita? Gitu. Nah, caranya adalah dengan ini. Pencet synchronize. Gitu ya. Kita pencet synchronize itu sehingga data yang ada di laptop kita, yang di software kita, itu nanti akan terupload. Baik itu datanya ataupun PDF-nya. Gitu. Itu yang penting, PDF-nya. Dan juga jangan salah juga bahwa kalau saya install Mendeley ini apakah hanya bisa dibuka di satu laptop? Oh tidak. Kita bisa memakai dua laptop. Kebetulan yang saya pakai sekarang ini saya ada di kos. Saya punya laptop yang lain di lab saya di kampus gitu ya, di lab gitu ya. Nah, awalnya saya itu hanya punya Mendeley di lab sana. Kemudian saya install karena ini laptop baru dari teman ya, itu saya baru dapat dari teman, dan saya install laptop ini kemudian dengan Mendeley karena saya sudah synchronize data yang ada di laptop saya yang satunya. Ya ini kan diupload di cloud storage gitu ya. Jadi ada penyimpanan awan. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Penyimpanan awan itu ya. Dunia di atas langit. Atau kalau bahasa Inggrisnya kan cloud storage ya. Jadi penyimpanan awan. Tapi kalau bahasa Indonesianya masuk ya penyimpanan awan ya. Enggak ya? Enaknya gimana itu menyebutkannya? Atau ya pokok Google Drive kah, Pak? Bukan. Jadi Mendeley itu punya sendiri. Yang namanya cloud storage sekarang kan sebenarnya sudah banyak ya, beberapa platform itu punya cloud storage. Seperti Microsoft itu juga punya cloud storage juga. Nah, Mendeley itu juga punya gitu. Jadi nanti yang kita upload itu bukan hanya data tapi juga PDF di cloud storage. Jadi penyimpanan di awan, pokoknya yang dhuwur gitulah ya intinya. Saya sendiri juga nggak tahu itu transliterasi ke bahasa translate-nya ke bahasa Indonesia apa. Intinya kalau kita punya dua laptop itu kita bisa install dengan satu akun, di akun yang satunya asalkan sudah kita synchronize, kemudian kita login akun yang sama di laptop yang kedua, kemudian kita synchronize lagi, maka itu otomatis akan mendownload dari internet tadi, dari penyimpanan internet tadi. Kemudian data-data kita nanti akan masuk ke laptop kita yang baru, PDF-nya pun juga sama, akan terdownload juga. Sehingga yang tersimpan pada drive cloud kita itu tidak hanya data, tapi juga PDF. Dua-duanya bisa. Nah, kemudian bagaimana kalau kita butuh satu data yang secara spesifik kita butuhkan? Maka di sini ada opsi, di situ kita searching-nya bisa
bisa dapatkan pencarian cepat itu di bagian atas sini ya. Nanti bisa langsung misalkan komposit atau misalkan quenching gitu ya. Penelitian tentang quenching ya. Jadi dari database yang kita punya tadi, kita hanya pengen menampilkan jurnal-jurnal atau kita pengen mencari jurnal tentang quenching. Tulis saja di situ, quenching. Nanti akan muncul jurnal-jurnal yang apakah itu judulnya, apakah itu keywordnya, apakah itu nanti abstraknya, ya. Bagaimana detail dari jurnal itu yang dipunyai nanti akan muncul sesuai dengan kata pencarian yang kita sematkan di situ. Oke, kemudian ini saya juga tidak begitu banyak ya untuk tag ini memakai, kemudian file organizer ini juga saya sendiri juga tidak begitu memakai. Ya saya cuman masukkan saja ke Mendeley saya, jadi nggak pernah memikirkan tentang ini. Sebenarnya ini maksudnya adalah kita kan Mendeley itu punya akses online dan offline ya. Jadi kalau online itu ya PDF-nya ada di online, kalau offline itu berarti PDF-nya ada di hard disk kita. Nah, nyimpannya di mana? Nah, itu diatur di bagian file organizer ini. Kita bisa menyimpan secara spesifik di folder yang mana gitu ya. Karena kadang ada beberapa dari kita kan punya memori terbatas di C ya. Jadi kita tidak mau menyimpan file-file PDF kita di C, tapi misalkan di D atau di E gitu ya. Itu kita bisa atur di sini ya. Nah, kemudian ini masih sama tentang file organizer. Nah, ini ada berapa judul. Nah, kemudian di software Mendeley ini kita bisa langsung baca PDF kita dengan software yang sama. Jadi kita tidak perlu membuka Foxit Reader misalkan atau Adobe Reader gitu. Tidak perlu. Kita bisa langsung baca ini ya. Karena di sini software Mendeley kita itu bisa langsung menampilkan PDF kita. Begitupun juga di versi yang website sama. Kalau kita sudah mendownload itu, maka saat kita pilih, nanti kita bisa langsung membaca PDF-nya berdasarkan pilihan kita di antarmuka atau di halaman Mendeley kita. Kita juga bisa, kalau ini buka biasa ya, kalau ini misalkan kita cari spesifik kata gitu ya, misalkan kita ingin mendapatkan paragraf atau kalimat yang membahas tentang satu kalimat tertentu atau satu kata tertentu, maka kita bisa langsung searching ya. Kalau di awal tadi kan hanya informasi dari ini ya, dari informasi jurnalnya, kalau ini isinya ya, berbeda. Nah, kita juga bisa menambahkan ini catatan ya. Kalau di yang print out itu kan kita biasanya ngasih ini ya, underline ya, garis bawah atau kita stabilo untuk menandai bahwa kalimat ini penting gitu ya. Sehingga nanti pada saat kita buka, kita langsung cukup membaca di kalimat itu saja untuk mengingat. Misalkan kita tandai alat dan bahannya saja, kita tandai metodologinya saja gitu ya. Sehingga kita tidak perlu membaca dari awal sampai akhir untuk mencari, oh dulu itu saya pernah baca jurnal yang sama-sama juga menggunakan bahan yang sama, tapi saya lupa jurnal yang mana. Nah, nanti kan kalau kita tandai setiap jurnal itu bahannya apa, kita tandai situ, maka kita buka satu-satu, kita langsung menuju kepada yang sudah kita tandai tadi kan gitu. Mirip dengan saat kita punya catatan, kemudian kita stabilo, maka saat kita buka halaman kan kita hanya cukup membaca yang di stabilo itu. Mirip. Nah, ini ada pilihannya. Oke, ini juga ini. Kemudian, nah ini yang penting. Nah, ini penting. Fungsi pokok dari Mendeley yang kita miliki itu adalah untuk menyusun daftar pustaka ataupun citasi ya. Maka di sini kita harus punya ini plugin install MS Word plugin kalau kita menggunakan MS Word ya. Maka kita harus install ini agar apa? Agar terkoneksi antara Microsoft Word dan Mendeley kita. Nah, kita harus install ini. Nah, kemudian kalau kita sudah menginstal, nanti kita akan punya bagian ini
toolbar di atas itu akan ada tulisan reference, di situ ada tulisan Mendeley. Kalau yang tidak terinstall plugin-nya Mendeley, di situ hanya citation kalau tidak salah ya, citation yang dimiliki oleh MS Word sendiri gitu. Kalau tidak salah ya. Tapi kalau kita sudah menginstal Mendeley, maka itu akan muncul ya reference. Nah, kemudian ini ya yang di MS Word maksud saya. Kalau kita sudah install plugin ya, maka nanti akan muncul ini reference ini. Kalau kita belum menginstal plugin, reference ini kan hanya memiliki yang sebelah kanan ini ya. Seperti yang teman-teman sekalian yang sudah menyusun proposal, sepertinya hanya memakai yang sebelah kanan ini. Gitu. Karena memang di sini ada pilihan ya untuk memasukkan citasi, ya, sehingga nanti kita bisa menyusun citasi di bagian pembahasan, terus kita bisa meng-create atau men-generate bagian bawahnya berupa daftar pusaka. Nanti ada di toolbar yang sama ya kalau di MS Word. Nah, kemudian bagaimana cara kita menambahkan citasi? Nah, ini tinggal kita masuk ya, terus kemudian kita pilih insert citation. Jadi nanti citation ini tinggal kita klik saja, kita letakkan kursor kita pada garis yang kita inginkan ya, pada posisi yang kita inginkan, kemudian kita insert citation. Nah, nanti akan muncul pilihan ini. Kita pengen masukkan citasi yang mana? Kita bisa menuliskan pengarangnya, kita bisa memasukkan judulnya, gitu ya, yang ingin kita sematkan di situ ya. Atau kita contoh ya, kalau ini Mendeley ini maksudnya setelah kita tulis misalkan nama gitu ya, nanti akan muncul pilihan di dalam database kita itu yang mencantumkan nama yang mirip itu ada berapa pilihan gitu ya. Misalkan kalau di sini contoh ya, ini Mendeley, nah di sini kan ada judul Mendeley Alas FM for Research, Getting Started with Mendeley, kemudian Getting Started with Mendeley gitu kan ya. Dan ini kan ada Mendeley. Jadi kalau kita pilih ini, ya, atau misalkan contoh ya, kalau di jurnal misalkan Robert gitu ya, maka kita punya, misalkan kita punya 3 atau 4 jurnal dengan pengarang Robert, maka itu akan muncul Robert, nanti pilihannya Robert ada 4. Nah, mana yang kita maksudkan? Nanti kita bisa memilih itu. Atau kita bisa go to Mendeley, terus kita memilih jurnal yang kita maksud. Nah, kita juga bisa melakukan kustomisasi ya, kita ubah gitu ya. Nah, ini kadang kita dalam satu data gitu ya, satu informasi itu kita dapatkan dari beberapa jurnal. Nah, maka kita bisa melakukan merging citation gitu ya. Jadi kita bisa mengumpulkan dari 2 citasi itu menjadi 1. Merge citation. Kebetulan ini menggunakan MacBook ya. MacBook. Nah, nanti kita bisa lihat ya perbedaannya. Kalau yang gambar paling atas ini itu masih ada 2 citasi ya, ada 2 nama yang berbeda. Sedangkan gambar yang paling bawah itu sudah menjadi 1. Maknanya itu nanti kalau kita rubah jenis citasinya ya, bibliografinya kita rubah, maka dia akan menjadi satu kurung ya. Ini kalau dia bersendiri, itu nanti ada di posisi yang berbeda. Nanti coba kita praktekkan lah nanti setelah ini. Nah, ini kita bisa merubah gaya penulisan library kita, daftar pustaka kita dengan merubah. Nah, kita bisa juga mengkustomisasi, customize kita. Ya, misalkan ada requirement tertentu, misalkan nanti teman-teman kan publish ya, kemudian di tempat yang pengen kita tuju di publikasi itu ternyata membutuhkan satu aturan tertentu, maka kita bisa kustomisasi itu dengan menggunakan ini metode, kita pilih style tertentu berdasarkan gaya penulisan itu, kita bisa custom. Nah, nanti modelnya seperti ini tampilannya ya. Ini editor untuk mengkustomisasi. Nah, misalkan contoh ya,
Contoh di sini kan kita di daftar pustakanya kan ada nama, kemudian tahun, kemudian ini judul, terus jurnal. Jurnal ini kan tercetak miring. Nah, mungkin kita ingin memasukkan jurnal kita ke satu publikasi kita ke satu jurnal. Sedangkan aturan penulisan daftar pustaka di jurnal itu, penulisan jurnalnya itu tidak dalam kondisi italik seperti ini, miring, tapi harus tegak. Nah, kita bisa edit di sini, bisa customize, gitu ya. Kita bisa mempersonalisasi, ya, seperti itu. Kemudian, saya juga tidak pernah memakai ini, ya, kebetulan fitur ini saya tidak menemukan, ya, untuk jurnal saya. Nah, karena ini kan update, ya, kadang ada open access yang disediakan oleh penyedia, kadang kita belum punya PDF-nya, pada saat tersedia nanti akan muncul pilihan apakah kita mau download dari website database-nya. Nah, it's time to change the way we do research. Atau kalau untuk kalian, nek nulis proposal, citasinya diatur, ya, dengan menggunakan Mendeley. Gitu. Gampangannya itu lagi lah. Jadi kita jangan asal-asalan menulis, gitu ya. Nah, tentu saja ini adalah alat, ya, seperti kalian juga sudah menggunakan alat sebenarnya. Ya. Sudah menggunakan alat di MS Word yang tadi, ya, citation tadi, ya, di toolbar-nya tadi kan ada citation yang bawaannya Microsoft Word, gitu. Sedangkan Mendeley ini tidak hanya citation, tapi juga paper-paper kita itu terkumpul. Nah, maka kita dengan menggunakan Mendeley akan lebih mudah kembali atau menampilkan jurnal. Misalkan teman-teman pada saat presentasi ditanya, jurnalnya mana? Gampang, buka Mendeley. Ini Pak, gitu, gampang. Buka, mudah. Gitu. Daripada kalian masukkan ke folder pada saat ujian proposal, pengujinya teman saya, ya, Pak Agus misalkan, sudah grogi dulu, gitu ya. Kalau ke saya kan biasanya enggak toh, gitu. Masa saya nguji grogi, enggak kan, gitu. Karena sudah, wah ini saya nguji Pak Agus ini. Jadi grogi pas ditanya, jurnalnya mana? Oh ya Pak, saya cari dulu Pak, ayo. Pasti cari. Wah kok foldernya hilang? Foldernya di mana ya? Bingung kan itu. Terus kalau enggak gitu, wah foldernya bener ini. Tapi jurnalnya yang mana? Harus buka semua, kan ya. Pusing, gitu. Pusing. Sudah ngadepi dosennya sudah down, ini nyari filenya nggak ketemu, tambah turun lagi misalkan gitu. Apalagi nanti belum offline loh, ya, kalau online kan masih belum begitu kerasa. Ini sudah offline, dipentelengin di depannya kan sudah jatuh lagi. Gitu. Nah, begini untuk mempermudah kita, ya, dalam hal kita mengelola riset kita. Nah, bagaimana dengan penulisan proposal dan publikasi dan mengatur daftar pustaka? Maka di teknik mesin UMKT sangat mudah, karena di dalam buku panduannya di situ ada tulisan menggunakan apa style. Itu kalau kita rujuk di bagian depan ini ada. Apa itu adalah American Psychology Association, ya, di sini. Jadi tinggal kita pilih ini saja di Mendeley, nanti langsung tersusun sesuai dengan standar. Tidak di custom. Nah, kenapa harus saya sampaikan bahwa kita harus belajar tentang kustomisasi atau pengeditan berdasarkan dari penulisan database yang ini? Karena kadang di dalam, misalkan kita pakai salah satu contoh, ya, di sini, ya, misalkan ada penulisan daftar pustaka di satu jurnal, ya, di Guide for Author ini contoh di satu jurnal. Requirement-nya itu tidak menggunakan model tertentu. Tapi di situ disebutkan bahwa single author name without initial, unless this to author ini, terus nanti for the journal contohnya seperti ini. Jadi diberikan contoh, bentuknya ini kilo, bentuknya seperti ini loh, gitu ya. Tidak ditunjukkan kamu harus menggunakan apa style atau IEEE style atau menggunakan
style apa, gaya apa gitu, tapi diberikan contoh. Nah, maka kita harus cari, oh ini yang mendekati ini, tapi kok beda ya, harus kita personalisasi gitu ya, harus di customize. Ya begitu juga contoh ya, ini IEEE sebagai contoh ya untuk requirement-nya seperti itu. Oke, yang paling penting ya dalam kita menulis entah itu jurnal proposal, jangan kita bermimpi tulisan kita selesai kalau kita tidak pernah memulai bahkan satu kata sekalipun. Maka kita harus memulai dari sekarang. Meskipun yang kita tuliskan itu hanya satu kata, satu kalimat, atau satu paragraf. Oke, mungkin itu dari saya. Sekarang kita masuk ke ini. Mas Ricci mungkin bisa. Sebentar. Nah, ini. Mas Ricci bisa share screen, Mas Ricci? Kita sedikit praktek, sedikit. Baik, Pak. Ini Pak ya? Ya, buka MS Word dan Mendeley-nya. Sekalian saja ya. Ini Pak. MS Word Mendeley-nya. Oke, ya. Ini tadi saya sampaikan ya bahwa kita bisa langsung drag and drop. Silahkan di drag and drop. Sudah disiapkan toh jurnal yang dimaksud? Satu aja. Sudah, Pak. Nah, ini kan sudah muncul ya. Ada Paunda F, Imagine, itu. Bisa langsung. Kemudian pilih add new file. File dulu aja. Nah, itu satu. Pilih file. Pilih salah satu. Terserah ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi metodenya kita bisa langsung drag and drop gitu. Kemudian buka di ini ya, di add new folder ya, biar nanti masuk semua. Ada ya? Nggak ada ya, from komputer atau semua ya. Ini baru ya, enggak begitu Pak. Iya Pak, yang baru nih Pak. Oke, add new from computer aja, from computer. Ini Pak ya. Terus pilih foldernya ini di atas, naik satu, pilih itu open. Oh, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa Pak. Pilih semua aja kalau gitu. Pilih semua Pak ya. Oke, open. Oke, sudah ya. Oke. Nah, sekarang ke MS Word, Mas. MS Word. Word-nya masuk MS Word-nya. Mendeley site. Klik di situ yang atas itu. Yang kanan atas itu. Ini Pak ya. Ini udah login ya? Nah, udah muncul ya? Sudah Pak. Nah, ini tadi kan kita dari kosong ya. Terus kemudian itu udah masuk. Nah, kemudian caranya gimana ini masukkan? Kok malah saya belum belajar yang ini, yang baru ya? Conteng mungkin Pak ya? Ya, satu dulu. Iya Pak. Oh, begitu ya. Oke. Coba dikasih di belakangnya itu, terus di enter. Kursornya taruh di belakang, enter. Nah, terus masukkan jurnal yang lain. Oke, masuk. Nah, sekarang masuk di baris pertama tadi, yang Rozan itu sebelahnya. Yang ini Pak? Ada yang di MS Word tulisannya itu. Yang ini?
panah kanan 1. Panah kanan 1 kali. Pencet, geser kursor, koma. Terus masukkan yang lain. Satu lagi, yang lain. Bebas. Terserah. Tambahkan lagi. Oke, insert citation. Nah, oke. Sekarang coba di citation setting coba. Itu ada citation style ya, ada citation. Coba di halaman itu enter 2 kali dari Paunda et al. Dan enter 2 kali. Ya, Pak. Enter. Udah ya. Cara masukkan ininya. Gimana ya? Coba di titik 3 kanan itu, pencet yang di Mendeley citation itu. Nggak bisa ya dipilih. Insert bibliografi. Oke. Ini apa ini, Pak? Yang atas insert bibliografi. Oke. Ini atas Pak ya? Continue. Ya. Udah. Continue. Udah ya. Oke. Oke, sekarang change citation style. Change citation style. Kelihatan nggak? Oke, pilih yang IEEE itu. IEEE. Ya? Update citation style. Update. Udah. Nah, itu ya. Jadi seperti itu caranya. Coba dipilih di blok 1 dan 2. Jadi 1. Yang atas, yang di referensi yang atas. Bukan yang angka itu. Ya itu pilih 1 dan 2 di blok jadi 1 gitu. Gini, Pak. 1 dan oke. Kemudian pilihannya mana ya? More, bukan tadi yang titik 3 itu, terus more. Nah, yang atas tadi yang more. More. Enggak ada ya. Merger. Saya pengen menunjukkan yang merger. Atau nanti coba saya olah lagi lah. Nah, ini ada pilihan ya. Ini kan terpisah ya, yang harusnya merger gitu. Ini baru sih. Saya kok malah nggak update ini. Oke. Coba di change citation itu. Oke. Kemudian optionnya apa ini? Ada nggak? Ini Pak, apa Pak? Ini yang bawah ini. Apa? Search for another style. Klik di situ. Oh, nggak ada ya. Balik. Ini ada custom ya. Atau klik kanan coba yang dipilih tadi. IEEE klik kanan. Nggak muncul ya. Oh, nggak muncul. Ya, nanti coba saya update lagi ya. Iya, Pak. Kebetulan saya pakai yang lama dan lebih enak. Kalau ini kok ya, yang baru ini nggak kelihatan. Oke, mungkin itu sedikit dari saya dan juga ini coba dibuka yang di Mendeley-nya. Nah, pilih yang pertama yang citasi yang pertama itu. Bukan filenya. Jadi namanya. Ini Pak ya? Namanya. Oke, klik sekali saja. Ya.
Nggak muncul apa-apa? Atau klik Ini, 2 Pak. kali? Oh ya udah itu ya. Nah, terkadang itu kita mempunyai data ini ya, seperti ini ya. Nah, untuk namanya ini kan harusnya huruf kecil semua. Nah, itu harus kita edit. Jadi kalau seperti yang sering saya sampaikan dalam proposal itu, kalau kalian menyimak, sering saya sampaikan, walaupun kita menggunakan alat, tapi kita tetap harus ngedit secara manual ya, karena belum tentu tulisan itu sama ya. Kadang-kadang pengarangnya pun juga tidak betul. Kadang-kadang kita harus mengedit secara manual. Jadi kita harus, setelah kita drop atau kita import data, itu kan otomatis mengenerate judul, kemudian jurnalnya, kemudian ada identitas jurnal. Nah, kadang-kadang identitasnya itu tidak tepat. Nah, jadi kita harus cek ulang, benar tidak gitu. Sebagai contoh ini ya, ini kan harusnya composite sandwich hybrid sampai terakhir itu dengan matriks itu kan huruf kecil semua. Nah, itu harus ditulis ulang jadi huruf kecil, karena tidak boleh huruf besar gini. Nah, ini nanti kalau misalkan pas proposal, ini kok di daftar pustakanya judulnya huruf besar semua. Lah saya dapatnya dari Mendeley seperti itu, Pak. Itu bukan alasan. Ya. Karena memang ini alat, ya, sehingga alat itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ricci dan terima kasih Mas Aldi. Untuk kedepannya nanti coba kita explore lebih jauh tentang penulisan Mendeley, dan juga nanti untuk proposal, kebetulan kita waktunya terbatas ya, jadi untuk kali ini mungkin saya cukupkan sekian dan kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Hari Triwaloyo, SMT, atas pemaparan tentang nulis anti galau terkait jurnal, proposal, dan tugas akhir dengan Mendeley. Baik, kawan-kawan peserta webinar, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kita sudah bisa melihat tadi ada beberapa poin-poin penting terkait bagaimana menginstal, kemudian memasukkan referensi ke dalam Mendeley-nya, dan juga memilih stylenya yang kita pilih sesuai dengan jurnal ataupun ketentuan yang sudah dipersyaratkan seperti itu. Ya, baik kawan-kawan, sebelum melanjutkan ke sesi tanya jawab, di sini sudah ada ada dua fitur ya, yang dimana ada fitur raise hand, kemudian fitur chat. Mungkin dari kawan-kawan, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menggunakan dua fitur tadi. Ya, silakan tanya. Atau kita dari moderator mungkin ada sesuatu yang menarik. Atau Mas Ricci mungkin bisa berdasarkan pengalaman tadi, atau mungkin kemarin sudah sempat nyoba-nyoba ya, karena saya sudah menyampaikan file presentasi saya, kalau mungkin sudah sempat untuk mencoba. Oh, raise hand ya, Mas Ricci. Monggo silakan Mas Aldi untuk diatur ya, siapa yang mau menyampaikan dulu. Masuk mana, Mas Aldi? Iya. Mungkin bisa Lukman terlebih dahulu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, mungkin saya tadi sedikit masuk webinar agak terlambat karena ada baru keingatan Pak, setelah 20 baru masuk ke webinar. Jadi setelah saya memperhatikan dari yang Bapak sampaikan tadi, Mendeley ini merupakan
aplikasi membantu dalam tulisan jurnal, laporan ataupun tugas akhir, Pak ya. Dilihat dari fungsinya, Pak, ini kan sama seperti halnya insert citation yang ada di Microsoft Word, Pak. Terus kira-kira keunggulan daripada Mendeley ini sendiri ketimbang atau mirip-mirip dengan yang di MS Word tadi terkait insert citation tadi, keunggulannya kira-kira apa saja, Pak ya? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih atas segala jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Gimana Pak? Apakah langsung mau dijawab atau ditampung dulu? Langsung saya jawab saja ya. Ya. Saya sudah Baik, Pak. share screen ya ini ya. Iya, Sudah Pak. lihat ya screen ya. Jadi perbedaan paling mencolok itu adalah ini, Mas. Kalau di reference citation ini kan kita hanya memasukkan data ya. Jadi kita tidak mendokumentasikan karena dari Mendeley atau software yang lain itu selain kita membuat citasi atau membuat daftar pustaka, kita juga punya kepentingan untuk menyusun daftar pustaka kita. Misalkan contoh ini ya, contoh punya saya, bisa dilihat ya di sini ya. Jelas ya di sini ya, contoh punya saya. Ini saya punya 930 jurnal di sini. Bayangkan dengan jurnal sebanyak ini, kalau saya taruh di folder, misalkan ada orang tanya, atau kita sedang diskusi itu, tentang topik yang kemarin tuh gimana? Kan saya harus mencari tadi. Gitu. Nah, maka pentingnya kita punya Mendeley ini, kita bisa membuat ini. Yang tadi saya ceritakan ya, ada subfolder ini, contoh ini ya. Saya punya topik riset ini, kita bisa breakdown jadi subfolder, nanti bisa lebih kecil lagi. Ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Jadi intinya dalam Mendeley ini kita tidak hanya berkepentingan untuk membuat citasi yang di MS Word-nya itu untuk laporan, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa mendokumentasikan jurnal kita dengan baik. Mungkin itu yang paling saya rasakan selama ini. Ini berdasarkan pengalaman ya. Gimana Mas Lukman? Oh, siapa? Terima kasih, Pak. Gimana Mas? Apakah jawabannya sudah cukup puas atau gimana? Ada yang ingin ditambahkan? Mungkin cukup, Mas Yoga. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kita lanjut ya. Untuk yang kedua, ada pada Mas Ricci. Mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Oke, Assalamualaikum Pak Heri. Salam. Izin bertanya Pak. Ya. Yang tadi Pak, yang sekarang DOI itu Pak, kan kalau waktu kita ngupload jurnal ke aplikasi Mendeley-nya, mungkin itu ada beberapa data yang belum lengkap Pak. DOI itu dari mana Pak ya? Bisa Pak ya? DOI ya? Ya Pak. Oke, saya kasih tunjuk sini. DOI itu sebenarnya ini ada satu website DOI, Digital Object Identifier. Sorry, berarti saya tadi salah. Singkatannya Digital Object Identifier. Ya, misalkan kita punya ya, kalau international journal itu ada semua. Misalkan kita punya jurnal apa ya, Scientirex lah. Sak-saknya ya, kita buka sak-saknya. Sak-saknya itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Tak salah. Nah, coba ya, saya perlihatkan nanti hampir semua jurnal itu ya. Misalkan di sini saya ingin mencari jurnal tentang, oh ini harus saya in dulu. Atau di IEEE juga. Biasanya saya mencari beberapa jurnal itu di ini. Ini di database jurnal ya. Kita bisa bandingkan. Nah, misalkan di sini saya pengen berapa penulisan saya
topik riset saya itu tentang pengereman ya. Contoh approach di tahun 95. Nah, biasanya nanti dia akan punya link DOI ya. Nah ini, lihat ya di sini ya, DOI. Jadi dia punya ini database ya. Misalkan kalau di sini kita ambil contoh misalkan composite. Sorry. Misalkan. Kalau softwarenya di sini, ya apa software database-nya DOI itu. Kalau di tempat kita download ya, misalkan ini contoh ya model eco-friendly scalable strategy design electric. Nah di sini ada DOI. Nah untuk terbitan-terbitan yang baru itu mesti biasanya ada DOI. Ya. Jurnal-jurnal yang dipublish secara online itu ada DOI juga. Contoh kalau jurnal yang nasional itu harusnya ada juga ya. Kalau jurnal nasional apa ya? Komposit Pusaka Alam misalkan. Harusnya ada DOI-nya ya. Nah itu pentingnya saat kita upload jurnal kita kok di situ belum ada informasi lebih lengkap, maka kita gunakan ini. Nah ini kan ada juga DOI-nya, lihat ya. Nah, selalu ada karena memang data-data yang sekarang itu semuanya didaftarkan karena memang ini digital object identifier ya, mirip seperti alamat gitu. Jadi setiap jurnal itu punya atau setiap publikasi itu punya alamat tersendiri. Yang namanya adalah DOI. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nanti kamu bisa masukkan ke sini ya, misalkan ini DOI-nya belum ada ya. Misalkan ini. Nah, ini abstraknya nggak ada. Wah, ini sudah terupdate ya. Nggak mau ternyata. Nah, ini terupdate. Oke, gitu ya. Jadi kita cari datanya lebih lengkap di situ dengan menggunakan lookup ini DOI. Oke, ada lagi mungkin? Mas Aldi, silakan Baik. dilanjutkan. Gimana? Apakah jawaban yang disampaikan oleh Pak Hari Triwaloyo cukup, Ci? Sudah, Mas Aldi, sudah insya Allah paham. Baik. DOI. Ya. Terima kasih, Pak Heri. Saya pengen nunjukkan yang gagal tadi ya, Mas Ricci. Ini kan kita punya dua jurnal. Kita bandingkan ya, ini misalkan tadi kan ada fitur merge. Nah di sini kan ada dua, ini bersendiri ya. Jadi dalam Mendeley itu kita bisa merge. Ini kan berubah jadi merge citation ya. Karena kita pilih ada dua citasi yang terpisah, kemudian kita jadikan satu. Nah, kita pilih. Nah, ini jadi satu akhirnya. Nah, ini kan jadi satu kan? Bedakan dengan baris kedua. Baris kedua kan saat kita klik ini, yang terlihat kan cuma individual ya, 1, 1, 2, 2 gitu. Ya. Agar lebih jelas, saya rubah jadi misalkan contoh. Semoga saja ini. Nah ini kan dua citasi yang berbeda. Sedangkan ini
sama. Paham maksud saya ya? Nah, coba kita ulangi ya prosesnya ya. Kita kan punya dua sitasi nih. Nah, misalkan kita punya satu informasi ya, informasi ini tersedia dari dua publikasi yang berbeda. Nah, pada saat kita mempunyai satu keterangan atau informasi yang berasal dari dua publikasi yang berbeda, kita harus mencantumkan dua-duanya, dua sumber gitu ya. Nah, kalau kita susun seperti ini kan ini bersendiri dua ini. Tidak menjadi satu kesatuan. Nah, di dalam Mendeley itu ada fungsi yang dia bisa menggabungkan dua ini. Nah, kita drag dua ini, kita pilih ini, kemudian kita merge. Nah, jadi satu. Nah, Pak jelas ya perbedaannya ya. Kita lihat ini. Ini merge, ini bersendiri. Merge bersendiri. Aplikasinya adalah saat kita mempunyai beberapa sumber referensi untuk mengacu pada satu informasi yang sama. Itu memungkinkan. Kalau mungkin contoh ya. Contoh itu biasanya di jurnal-jurnal banyak seperti ini. Contoh ini, ada referensi dari nomor 1 sampai 9, contohnya seperti ini. Jadi satu informasi itu berasal dari beberapa jurnal yang berbeda. Oke. Monggo silakan yang lainnya. Saya kembalikan Mas Aldi, monggo Mas Aldi. Ya, baik, mungkin karena waktunya tinggal sedikit lagi, Pak. Jadi pertanyaan terakhir atau penutup, saya ingin bertanya, apakah bisa di dalam satu laporan itu menggunakan dua style? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana caranya memasukkan referensi ke dalam Mendeley, tapi referensinya itu bukan berupa jurnal, Pak, tapi dia bentukannya itu kayak undang-undang, perpu, ataupun perda. Seperti itu, Pak. Kalau yang dimaksud dengan berbeda style itu apa ya maksudnya ya? Jadi kayak di dalam satu laporan ataupun jurnal, Pak, itu ada dua style. Mungkin ada satu menggunakan IEE ataupun pendapat lainnya itu menggunakan style apa. Itu apakah bisa atau bagaimana, Pak? Boleh ya itu. Kita harus menggunakan satu model yang ditentukan dengan, misalkan ya kita ingin membuat laporan deskripsi, kan menggunakan apa ya, jadi pakai ini ya, American Psychology Association ya, jadi kita harus menggunakan ini. Nah ini sesuai apa, nah misalkan kita pengen submit jurnal kita ke jurnal nasional, maka dia akan mesti ada guide, apa istilahnya itu, panduan ya, panduan bagi penulis ya. Jadi penulisnya harus menulis daftar pustakanya dengan model apa gitu. Bukan model apanya ini ya, tapi model apa? Model apa? Bukan model apa, tapi dengan what type of the style of the bibliography. Jadi ya, model seperti apa? Bukan model seperti apa yang American Psychology Association ya, jadi malah bingung sendiri saya. Oke, kemudian pertanyaan kedua tadi cukup bagus ya. Di sini bisa dilihat ya di sini ya. Iya, Pak. Ada banyak sekali pilihan ya. Misalkan kita ada punya book, ada book section, ada case, ada computer program. Jadi tidak terbatas harus jurnal yang kita dokumentasikan di Mendeley. Kita bisa mendokumentasikan dalam bentuk berbagai jenis sumber informasi ya, baik itu buku, apakah itu ada komputer program, proceeding, film, kemudian majalah, bisa juga kita masukkan ke sini. Nanti ini akan berbeda-beda informasinya. Contoh, ini kan saya jurnal artikel ya. Kalau kita, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, coba perhatikan ya, nanti kalau saya berubah jadi buku,
Nah, ini kan berubah jadi publication gitu. Kalau saya rubah menjadi conference, proceeding title. Nah, kalau ini aslinya adalah jurnal artikel, maka ini namanya jurnal. Gitu. Jadi nanti identitasnya akan berubah sesuai dengan tipe atau model data yang kita upload di Mendeley kita. Oh, iya, Pak. Baik, mungkin terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi Bapak-bapak dan kawan-kawan sekalian yang bisa saya simpulkan, untuk Mendeley ini adalah salah satu tools untuk mengelola referensi yang saat ini wajib ataupun salah satu alternatif yang harus kita kuasai. Apalagi sekarang mahasiswa itu harus dituntut untuk publikasi jurnal maupun tugas akhir dan skripsi. Baik, mungkin cukup, saya rasa cukup untuk webinar pada sore hari ini, Pak. Jika ada daripada kawan-kawan yang ingin bertanya lebih lanjut maupun konsul, mungkin nanti bisa konsul dengan Bapak Hari ya, Pak? Boleh, nanti bisa langsung ke saya atau ke teman-teman, nanti bisa dikoordinir ke mahasiswa bimbingannya Pak Agus dulu. Karena yang langsung ada di sana ya, nanti bisa langsung dibimbing, misalkan saya ada kesulitan ini, bisa langsung ketemu kan. Kalau dengan saya secara online kan kadang bahasa komunikasi itu kurang begitu lancar gitu ya. Jadi bebas saja sebenarnya, tapi akan lebih bagus kalau kalian bisa ngobrol dulu, terus ditentukan masalahnya apa sih sebenarnya yang ini. Atau mungkin bisa langsung dikirimkan, Pak, kalau tulisan saya ini harusnya apa yang saya lakukan, misalkan gitu. Kirim file ke saya, it's okay, tidak masalah. Nanti saya bantu, insyaallah, sebisa saya. Ya. Baik. Mungkin itu saja. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan bahwasannya terkait materi. Itu nanti kami akan share di grup WhatsApp berupa PDF. Kemudian untuk sertifikat paling lambat 2 hari akan dikirim oleh panitia ke grup WA. Jadi saya harap jangan langsung keluar dulu terlebih dahulu di grup peserta. Soalnya nanti untuk sertifikatnya itu kita kirimkan ke grup WA dalam bentuk PDF ya. Iya. Baik, mungkin terima kasih itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Triwaloyo STMT beserta kawan-kawan dan peserta webinar. Saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri. Dulu ya, Mas? Ya, Pak. Kita nggak foto-foto dulu. Foto. Oh iya, mungkin sesi foto. Mungkin bisa teman-teman bisa open cam semuanya ya. Saya pengen lihat nih wajahnya, ini wajah serius, pengen ini ada Pak Lawedi, ada Mas Alam, yang lainnya mana nih? Ya kelihatan nih. Yang ada di tempat tidur juga nggak apa-apa. Karena ini ngopi ya, nyantai aja lah ya, nggak formal. Saya harapkan Iya, malah kalau besok-besok ada acara, coba kita buat nyantai. Silakan kita open cam dulu. Yang lainnya masih mau ditinggal ke belakang ini paling ya, atau malah HP-nya ditinggal di mana terus ngapain? Yang ada saja. Oke, silakan panitia bisa ini diambil gambarnya. Cari. Siapa ini yang mau capture gambar? Siapa? Yurdi Pak, Yurdi Mansale Pak. Kasih apa-apa ya. Nanti, Siapa? Satu. Oke, oh. 1, 2,
3. Nah, terus. Lagi Lagi. di slide kedua. 2, 3. Ya, mungkin cukup Pak buat sesi foto bersamanya. Jadi diingatkan kembali ya kawan-kawan untuk link absensinya udah dikirim ke fitur chat Zoom ini. Jadi silakan absen buat proses pembuatan sertifikatnya nanti. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya pamit undur diri. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Yogi. Terima kasih Bapak Yogi. Sama-sama Mas. Terima kasih Mas Yogi. Siap Pak. Yuk. Yang lainnya kita tunggu di sidang proposal atau sidang ujian. Nanti aja ya. Tapi Siap, nanti kalau Pak. di ruang sidang sepertinya enggak bisa nyontek. Enggak lah. Enggak aja. Oke. Asalkan kalian melakukan yang terbaik, insya Allah enggak apa-apa. Ayo. Siap Pak. Oke, saya akhiri ya. Ini saya